Bab 2276. Secara alami, Ye Yunfei tidak jauh di belakang, dan bergegas menuju salah satu futon. Gulungan, tiba-tiba raungan nyaring terdengar, dan seorang pria jangkung dan kurus dengan vas yang menyilaukan di kepalanya, meledak dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, menyerang Ye Yunfei. Tertawa, Ye Yunfei tidak ingin suka bertarung, jadi dia melambaikan pedangnya, dan dengan keras, vas di atas kepala pria itu terhempas. "Nak, kamu mencari kematian." Pria itu sangat marah, membentuk segel dengan tangannya, memanggil kembali vas itu, memperbesarnya terus-menerus, dan langsung berubah menjadi gunung sebesar dan setebal itu, dan menekannya ke arah Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia meninju, tinju terus mengembang, dan langsung bertabrakan dengan vas. Pria ini adalah kekuatan kaisar yang sempurna, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, cukup untuk menghancurkan kaisar sempurna yang biasa. Dang-dang, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memotong beberapa cahaya pedang. Pria itu terpaksa mundur, meraung lagi dan lagi, wajahnya sangat jelek. Hanya saja kekuatan cahaya pedang Ye Yunfei terlalu menakutkan, setelah beberapa gerakan, pria itu terpaksa menjauh. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas menuju futon, dan hendak duduk di atasnya. Bergemuruh, tombak emas turun dari langit dan mengenai bagian atas kepala Ye Yunfei. Kapan? Ye Yunfei memegang pedang panjang setingkat titian di tangannya, dan memblokir tombak emas. Saya melihat seorang pria kurus mengenakan pakaian perang mengayunkan tombak emas ke arah Ye Yunfei. Bergemuruh, Ye Yunfei bertarung dengan pria ini, dan semburan energi meraung terus-menerus. Pada saat ini, pertempuran di altar sangat sengit, penuh dengan pedang dan pedang. Setiap makhluk muda berusaha mati-matian untuk merebut 5 futon, dan tidak ada yang menyerah. Beberapa makhluk telah jatuh dalam pertempuran sengit. "Nak, aku tahu kekuatan tempurmu luar biasa, tetapi jika kamu ingin bersaing denganku untuk futon ini, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah kematian." Pria kurus itu melambaikan tombak emas dan meraung tajam, terlihat sangat berani. Pria ini juga merupakan kekuatan kaisar yang sempurna, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dang-dang-dang, Ye Yunfei mengacungkan pedang panjang dan bertarung sengit dengan pria ini. Senjata kedua belah pihak bertabrakan terus-menerus, dan suara keras bisa terdengar tanpa henti. Ledakan, selama pertempuran sengit, Ye Yunfei tiba-tiba melepaskan energi mentalnya dan menyerang tubuh pria itu. "Sial, energi apa ini? Saya tidak bisa merasakannya, dan saya tidak bisa menolaknya." Petik 2, pria itu terkejut dan marah. Tertawa, cahaya pedang menebas, memotong lengan kanan pria itu di tempat, dan tombak emas di tangannya langsung jatuh. Pria itu mundur dengan panik. Suara mendesing. Kecepatan Ye Yunfei sangat cepat, dia berdiri di depan kasur sekaligus, siap untuk duduk. "Kasur ini milikku." Suara dingin terdengar, dan paksaan energi yang menakutkan berguling. Kemudian seorang pria kekar, tampan dengan rambut panjang dan selendang bergegas ke sisi Ye Yunfei. Matanya dingin dan tidak berperasaan, dan dia memegang pisau putih panjang di tangannya, menunjuk ke tengah alis Ye Yunfei. Bergemuruh, kedua belah pihak bertarung secara langsung. Pria itu memegang pisau putih panjang, bilahnya tajam dan berkilau, dingin dan dingin. Dia menebas ke depan, seperti kilat putih, bersinar ke dalam kehampaan. Memegang pedang panjang di tangan, Ye Yunfei pergi menemuinya, menggunakan teknik pedang dari 7.000 pedang kembali ke satu, dan menebas dengan satu pedang. "Haha, saya mengambil futon." Petik 2, saat ini, seekor makhluk tertawa. Setelah banyak pertarungan, dia akhirnya menangkis serangan 6 atau 7 makhluk. Berturut-turut dengan kekuatan tempurnya yang kuat, berhasil meraih futon, dan duduk di futon. Turun, di sebelahnya, seorang pria jangkung memegang tombak pertempuran berdarah mengangkat tombaknya dan menikam makhluk itu. Bersenandung, tiba-tiba, lapisan tirai cahaya naik dari futon, menghalangi tombak berdarah. "Haha, mantap. Ternyata futon ini punya susunannya sendiri. Begitu berada di futon, Anda terlindungi. Sekarang saya akhirnya bisa berkonsentrasi pada pemahaman dan perbaikan rantai." Petik 2, makhluk yang duduk di futon sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. "Jadi begitu Anda duduk di futon, Anda akan dilindungi oleh futon, dan orang luar tidak bisa menyerang." Petik 2, ketika makhluk lain melihat pemandangan ini, hati mereka tergerak.
Dang-dang, Ye Yunfei terus menggunakan teknik pedang dari 7.000 pedang kembali menjadi satu, dan memukul mundur pria berambut panjang itu. Namun, saat ini, dua makhluk lagi menatap futon yang dilihat Ye Yunfei, dan bergegas mendekat. Gemerincing, pohon pembudidaya jiwa tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Yunfei, mengeluarkan lingkaran cahaya kekuatan jiwa yang kuat, menyebar ke segala arah. Jiwa terlarang, ledakan, Ye Yunfei menggunakan energi mentalnya lagi, menyerang ke segala arah tanpa pandang bulu. Dentang-dentang, satu demi satu cahaya pedang memotong ke depan seperti percikan air. Kemudian Ye Yunfei melemparkan teknik pembalikan waktu lagi, sejumlah besar energi waktu dan hukum berpusat pada Ye Yunfei dan menyebar kemana-mana. Ledakan, orang tua itu juga keluar untuk membantu, dan menggunakan teknik rahasia mendistorsi ruang untuk memenjarakan makhluk di sekitarnya. "Tuan, aku akan membantumu juga," teriak Hung Yao, dan langsung melemparkan ilusi, dan ilusi terbang ke segala arah seperti gelembung. Dengan kekuatan gabungan Ye Yunfei, Hun Lao, dan Hung Yao, beberapa makhluk di sekitarnya langsung membeku di sana. Sosok Ye Yunfei berkedip, dan dia langsung duduk di kasur. Brengsek, pria berambut panjang itu gemetar karena marah. Kekuatan anak ini terlalu kuat, dan semua seni dan teknik rahasia yang dia gunakan sangat aneh. Dua makhluk lain yang bergegas mendekat juga kaget dan marah. Hanya saja Ye Yunfei sudah duduk di futon, dan ketiga makhluk itu tahu bahwa mereka tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Jadi mereka menatap Ye Yunfei dengan keras, bergegas menuju futon lain, dan terus bergabung dalam pertempuran merebut. Sekarang saya akhirnya bisa memahami dan memperbaiki rantai dengan ketenangan pikiran. Saya harap Seng Xiantai ini dapat mengejutkan saya. Petik 2, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai memasuki kondisi pemahaman. Pada saat ini, pertempuran di altar masih berlangsung dengan sengit, dan setiap makhluk muda yang kuat mati-matian berjuang untuk futon yang tersisa. Sebagian besar makhluk muda ini berasal dari dunia utama, dan hanya 2 atau 3 yang termasuk dalam dunia 3000. Sangat jarang begitu banyak makhluk muda yang luar biasa berkumpul bersama dan menyebabkan kekacauan. Energi di altar mendidih, semangat juang melonjak, dan semua jenis lampu terus bersinar, cemerlang, dan menyilaukan. Ye Yunfei duduk bersila di futon, benar-benar mengabaikan pertempuran sengit di sekitarnya, dan secara bertahap mulai memasuki pemahaman misterius. Apakah ini energi dan hukum tingkat negeri dongeng? Dibandingkan dengan energi dan hukum Kaisar Surga, itu memang jauh lebih maju. Petik 2, tidak lama kemudian, Ye Yunfei memiliki beberapa pengalaman dan berkata pada dirinya sendiri. Bab 2277. Ternyata Ascension to Immortal Terrace ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah membantu energi spiritual dalam tubuh berubah menjadi kekuatan abadi, dan fungsi kedua adalah membantu makhluk hidup memahami hukum tingkat negeri dongeng. Kedua fungsi ini sangat bermanfaat bagi master tingkat kaisar untuk menyerang negeri dongeng. Oleh karena itu, Seng Xiantai memang merupakan harta yang tak ternilai bagi para penguasa tingkat kaisar. Petik 2, segera Ye Yunfei mengetahui fungsi spesifik dari Seng Xiantai ini. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei benar-benar memasuki kondisi perbaikan dan pemahaman rantai. Secara bertahap, Ye Yunfei menemukan bahwa energi dalam tubuhnya mulai mengalami beberapa perubahan, tampaknya menjadi lebih maju, dengan kemurnian yang lebih tinggi, dan jumlah energi spiritual yang sama menjadi lebih kuat. Nyatanya, yang disebut kekuatan spiritual dan kekuatan abadi hanyalah nama yang berbeda untuk tingkat energi yang berbeda. Xianli satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan spiritual. Jika makhluk dapat sepenuhnya mengubah kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi kekuatan peri, ia dapat menerobos ke negeri dongeng. Dalam keadaan normal, hanya setelah latihan yang tekun, makhluk hidup dapat mengubah kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi kekuatan abadi. Tapi Seng Xiantai memiliki efek magis, yang dapat langsung mengubah kekuatan spiritual dalam tubuh makhluk hidup menjadi kekuatan peri. Setelah 1 hari, pertempuran di Seng Xiantai akhirnya berakhir. Karena kelima futon itu direnggut oleh 5 makhluk muda yang berbeda. Kelima makhluk muda ini tentu saja 5 yang paling kuat. Beberapa makhluk lain yang ikut dalam penculikan itu dipenggal kepalanya, ada yang terluka, bahkan ada yang dibuang dan jatuh jauh. Ribuan makhluk berdiri di sekitar altar, masing-masing menatap dengan iri pada 5 makhluk yang duduk bersila di kasur di atas altar. Lihat semuanya, bocah itu adalah orang yang merebut buah peri paling manusiawi.
Tanpa diduga, dia juga merebut futon. Sungguh beruntung. Petik 2. Seseorang mengenali Ye Yunfei. Ye Yunfei memetik sejumlah besar buah peri manusia di hutan lebat sebelumnya, dan banyak makhluk melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mereka telah memikirkannya sampai sekarang. Daya juang anak ini sangat kuat, tidak mengherankan kalau dia bisa meraih futon. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia memotong seorang master yang telah menyempurnakan kekuatan Kaisar Langit menjadi 2 bagian dengan 1 telapak tangan. Petik 2. Seseorang berbisik, anak ini bukan dari dunia utama kita. Seseorang berteriak, dia memang bukan dari dunia utama, dia dari 3000 dunia. Namanya Ye Yunfei, dan dia adalah murid dari Sekte Ziwei di benua Hongmeng. Petik 2. Tiba-tiba sebuah suara memanggil. Sebagian besar makhluk yang mengelilingi altar berasal dari dunia utama, tetapi sebagian kecil berasal dari 3000 dunia, dan Ye Yunfei sudah terkenal di 3000 dunia, jadi dia akhirnya dikenali. Apakah anak ini benar-benar murid sekte kecil di benua Hongmeng? Bagaimana ini bisa terjadi? Dikatakan bahwa benua Hongmeng hanyalah dunia yang relatif lemah, bagaimana mungkin monster yang begitu mengerikan bisa lahir? Petik 2. Setelah memastikan identitas Ye Yunfei, makhluk-makhluk dari dunia utama itu tidak dapat mempercayainya. Makhluk dari dunia bawah begitu mengerikan, bagaimana bisa para jenius muda dari dunia utama menerimanya? Bukankah itu berarti sebagian besar dari 3000 dunia itu sangat sampah, jauh lebih rendah dari dunia utama kita? Mungkinkah legenda itu salah? Petik 2. Beberapa makhluk di dunia utama tidak bisa tidak berpikir di dalam hati mereka. Semuanya, anak ini tidak hanya merebut begitu banyak buah peri manusia, tetapi juga mengambil alih futon di Sheng Xiantai, yang merupakan tantangan besar bagi kita orang-orang dari dunia utama. Saya menyarankan agar setiap orang bekerja sama untuk menangani anak ini, dan ketika dia turun dari platform Immortal Ascension, semua orang akan membunuhnya bersama dan membagikan buah peri padanya. Petik 2. Seseorang menyarankan, setelah mendengar usulan ini, banyak makhluk dari dunia utama tergerak. Untuk master di tingkat Kaisar Surga, peran buah abadi manusia sama dengan peran platform abadi yang naik, dan sangat membantu untuk mencapai negeri dongeng. Pada saat ini, 5 makhluk muda di altar benar-benar tenggelam dalam pelatihan dan pencerahan. Waktu berlalu cepat, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, haha, Sheng Xiantai benar-benar luar biasa. Setelah 3 hari pelatihan dan pemahaman ini, setidaknya setengah dari kekuatan spiritual di tubuhku telah diubah menjadi kekuatan abadi. Dan saya telah memahami banyak hukum tingkat negeri dongeng. Tidak akan lama lagi saya akan berhasil menerobos dan menjadi master negeri dongeng. Petik 2. Di altar, seorang pria kekar dengan rambut panjang dan selendang tiba-tiba berdiri dari futon, tertawa terbahak-bahak. Pria itu meledak dengan aura cerah, membubung ke langit dengan kekuatan yang mencengangkan. Pria ini awalnya adalah master dari Kaisar Surgawi yang sempurna. Setelah 3 hari pelatihan dan pemahaman di platform Immortal Ascension, kekuatannya menjadi lebih halus, dan hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke negeri dongeng. Mendengus. Dalam pertarungan 3 hari lalu, anak ini benar-benar memaksaku mundur dan merebut futon terlebih dahulu. Petik 2. Mata pria itu berkilat tajam, dan dia menatap Ye Yunfei yang ada di dekatnya. Kenaikan ke Immortal Terrace memang layak. Aku sekarang 70% yakin berhasil mencapai Immortal Realm. Pada saat ini, seorang wanita bergaun merah muda berdiri dari kasur lain, menunjukkan ekspresi terkejut. 4 orang lainnya yang mampu memenangkan futon di Sheng Xiantai kali ini, masing-masing memiliki bakat dan kekuatan yang tidak lebih lemah dariku. Kita harus mencari mereka. Mata indah wanita bergaun merah muda menyapu, memandangi 4 makhluk muda lainnya di atas altar. Dalam pertempuran sebelumnya, kekuatan bertarung pemuda ini sangat luar biasa. Dia bertarung melawan beberapa master sendirian, memaksa mereka semua mundur dalam beberapa langkah, dan memenangkan futon. Prestasi masa depan orang ini pasti tidak kalah dengan saya. Jika ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, bertemanlah dengan baik. Bahkan jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk berteman, cobalah untuk tidak berkonflik dengannya. Petik 2. Akhirnya, mata wanita berbaju merah muda itu tetap berada di tubuh Ye Yunfei untuk beberapa saat, lalu dia melayang ke udara dan pergi dalam sekejap. Dia sudah mendapatkan keuntungan dari dipromosikan ke Xiantai, dan tempat ini tidak ada artinya lagi baginya. Kemudian,
dua makhluk lainnya di altar juga menyelesaikan pelatihan dan pemahaman mereka satu demi satu, dan berdiri dari futon. Bagus sekali, setidaknya sepertiga dari kekuatan spiritual di tubuhku telah diubah menjadi kekuatan abadi. Satu langkah lebih dekat ke tujuan negeri dongeng. Petik 2, Ye Yunfei juga selesai memperbaiki rantai dan berdiri dari futon, merasa sangat puas dengan apa yang diperolehnya dalam beberapa hari terakhir. Saudaraku, bolehkah aku bertanya siapa namamu? Saat Ye Yunfei berdiri, seorang pria berbaju biru dengan tubuh lurus seperti pistol menoleh, menatap Ye Yunfei, dan bertanya. Orang-orang yang bisa memenangkan kursi di Ascension to Immortal Terrace ini adalah yang terbaik dari generasi muda. Aku mengenali 3 lainnya, tapi aku tidak mengenalimu sendirian. Pria berbaju hijau itu menambahkan. Kamu Yunfei. Ye Yunfei melirik pria berbaju hijau itu, lalu melangkah keluar, meninggalkan Seng Xiantai, siap untuk pergi. Semuanya. Anak itu akhirnya meninggalkan Seng Xiantai, ayo bunuh dia bersama. Lalu bagikan buah peri padanya. Saat Ye Yunfei meninggalkan Seng Xiantai, beberapa makhluk naik ke udara, menyerbu ke arah Ye Yunfei dengan aura pembunuh. Tertawa, wajah Ye Yunfei menjadi dingin, dan dia memotong dengan lambaian telapak tangannya, memotong beberapa makhluk yang bergegas menjadi 2 di tempat. Bab 2278. Semuanya hati-hati. Kekuatan bertarung anak ini lumayan. Jika kita semua bertarung bersama, sekuat apapun dia bukan lawan kita semua. Petik 2, melihat Ye Yunfei begitu galak, semua orang tersentak, dan seseorang berteriak. Ledakan, lusinan makhluk dari dunia utama meletus pada saat bersamaan, bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. Meskipun makhluk-makhluk di dunia utama ini takut akan kekuatan tempur Ye Yunfei, bagaimanapun juga mereka berasal dari dunia utama. Mereka biasanya sombong dan memandang rendah makhluk-makhluk di 3000 dunia besar dan kecil dari lubuk hati mereka, jadi mereka tidak akan ditakuti oleh Ye Yunfei. Jika aku tidak tahu harus berbuat apa, aku akan membunuhmu. Ye Yunfei melirik makhluk yang bergegas, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Setelah memasuki reruntuhan lembah Feixian, Ye Yunfei tidak pernah benar-benar membunuh makhluk dunia utama. Tetapi sekarang makhluk dunia utama ini telah memprovokasi lagi dan lagi. Ye Yunfei tidak memiliki kesabaran, dan niat membunuh lahir di dalam hatinya. Mendengus, harta surga dan bumi di dunia adalah mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Kalian tidak sehebat yang lain. Jika kalian tidak memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan buah peri, kalian harus mengenal diri sendiri. Kemampuan dan takdirnya membuat saudara ini memenangkan begitu banyak buah peri manusia. Kalian tidak tahu harus berbuat apa, dan sekarang kalian ingin merebut buah peri manusia saudara ini. Perilaku seperti ini benar-benar memalukan bagi dunia utama kita. Keluar dari sini. Petik 2, pada saat ini, pria berbaju hijau tiba-tiba muncul di sebelah Ye Yunfei, dan berkata dengan keras. Bergemuruh, paksaan energi yang kuat meletus dari tubuhnya dalam sekejap, seperti tsunami yang menghantam langit, menghancurkannya ke segala arah. Wajah makhluk-makhluk yang bergegas menuju Ye Yunfei sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan cepat. Pria berbaju hijau ini tidak hanya kuat, tetapi juga berasal dari kekuatan super kuat di dunia utama. Dia terkenal di kalangan generasi muda di dunia utama, terutama di kalangan master setingkat kaisar. Dia hampir keberadaan teratas. Bagaimana mungkin makhluk lain di dunia utama berani melakukan apa saja pada pria berbaju hijau ini dengan santai? Zong Taibai, yang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Petik 2, pria kekar dengan rambut panjang dan selendang tiba-tiba muncul, berdiri di hadapan pria berkemeja biru, dan berkata sambil mencibir. Mo Qinglun, aku tahu kamu mendapat dukungan dari Istana Reinkarnasi, jadi jangan takut padaku. Namun, dengan kekuatan saya, jika saya bergabung dengan saudara ini lagi, saya khawatir Anda tidak akan menjadi lawan kami. Petik 2, Zong Taibai menjawab dengan enteng. Setelah mendengar kata-kata Zong Taibai, wajah Mo Qinglun sedikit berubah. Dia secara alami mengetahui kekuatan Zong Taibai, dan telah melihat kekuatan bertarung menakutkan Ye Yunfei di pertempuran sebelumnya. Jika Zong Taibai dan Ye Yunfei bergabung, dia pasti bukan lawan. Mendengus. Akhirnya, Mo Qinglun mendengus dingin, berbalik dan pergi. Melihat Mo Qinglun pergi, makhluk lain di dunia utama tidak berani melakukan apapun lagi, dan pergi satu persatu. Dengan keberadaan Zong Taibai, mereka tidak berani melakukan apapun.
dia berasal dari istana reinkarnasi di dunia utama. Ye Yunfei menatap punggung Mo Qinglun dan bertanya, istana reinkarnasi telah mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei sebelumnya, dan sekelompok orang dibunuh oleh Ye Yunfei. Jadi Ye Yunfei secara alami tahu tentang kekuatan istana reinkarnasi. Ye Yunfei sedikit terkejut bahwa Mo Qinglun di depannya sebenarnya berasal dari istana reinkarnasi. Mendengus, istana reinkarnasi, suatu hari, saya mungkin menghadapi kekuatan ini. Petik 2, melihat punggung Mo Qinglun, Ye Yunfei berpikir sendiri. Ya, Mo Qinglun adalah murid istana reinkarnasi, sangat berbakat, terkenal di antara makhluk setingkat kaisar langit di dunia utama kita. Dan kali ini dia mendapat kesempatan di Seng Xiantai, dan dia pasti akan bisa menerobos ke negeri dongeng dalam waktu dekat. Saudaraku, sepertinya dia tidak memiliki kesan yang baik tentangmu. Lain kali kamu bertemu dengannya, berhati-hatilah. Mungkin dengan kekuatanmu, kamu bisa melawannya. Tetapi istana reinkarnasi di belakangnya adalah salah satu negara adidaya terkuat di dunia utama kita, dan pemilik istana Su Qingluo bahkan berhasil menerobos ke bumi abadi belum lama ini, menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia utama. Sekarang momentum pembangunan istana reinkarnasi sangat kuat, dan kekuatan besar lainnya harus mengalah. Petik 2, Zhong Taibai mengangguk dan menjawab, Su Qingluo. Setelah mendengar kata-kata Zhong Taibai, kepala Ye Yunfei meledak, dan dia menatap Zhong Taibai dengan mata yang luar biasa. Kakak, ada apa? Melihat ekspresi Ye Yunfei, Zhong Taibai terkejut. Kakak Zhong, kamu baru saja mengatakan bahwa pemilik istana reinkarnasi adalah Su Qingluo. Ye Yunfei menekan keterkejutan di hatinya, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya. Ya, pemilik istana reinkarnasi memang Su Qingluo. Saudaraku, mungkinkah Anda juga pernah mendengar tentang istana Tuan Su dari istana reinkarnasi? Tidak heran Anda memiliki ekspresi seperti itu. Palace Master Su adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia utama kita, dan tidak mengherankan jika reputasinya telah menyebar ke 3000 dunia. Petik 2, Zhong Taibai menjawab, sekarang setelah dunia utama dan 3000 dunia telah terhubung kembali, memang wajar jika reputasi beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di dunia utama menyebar ke 3000 dunia. Kakak Zhong, bisakah kamu meniru penampilan dan aura istana Master Su ini? Ye Yunfei menatap Zhong Taibai dan bertanya, apa, meniru penampilan dan aura tubuh jiwa istana Master Su? Saudara, berhenti bercanda. Master Asgard Su adalah dewa bumi dengan kekuatan gaib yang hebat. Aku hanyalah kaisar langit, dan aku seperti semut di depannya. Murid-murid istana reinkarnasi ada di seluruh dunia. Bahkan jika aku memiliki keberanian, saya tidak berani meniru Asgard Master Su di depan umum penampilan dan nafas tubuh jiwa. Jika tidak, itu akan membawa masalah besar bagi diri saya dan kekuatan yang saya miliki. Petik 2, Zhong Taibai terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata. Ye Yunfei mendengarkan kata-kata Zhong Taibai, berpikir sejenak, melambaikan tangannya, dan mensimulasikan sosok wanita cantik. Itu adalah Su Qingluo. Kakak, kamu. Zhong Taibai melihat Su Qingluo yang disimulasikan oleh Ye Yunfei. Wajahnya berubah drastis, dia mundur lagi, dan langsung membuka jarak yang jauh dari Ye Yunfei. Saudaraku, jangan membuat lelucon seperti itu akan membunuhmu. Master Asgard Su adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia utama kita. Dia abadi di dunia ini, dan kekuatan supernaturalnya berada di luar imajinasi kita para karakter kecil. Untuk pembangkit tenaga listrik top seperti Palace Master Su, jangan katakan bahwa Anda meniru penampilan dan aura tubuh jiwanya, bahkan jika Anda mengucapkan namanya, dia mungkin masih bisa merespons. Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat kami provokasi. Itu saja, saudara, tolong lakukan sendiri. Saya pergi, akan ada periode nanti. Petik 2, Zhong Taibai membuat pengakuan tergesa-gesa, lalu berbalik dan pergi seolah-olah pantatnya terbakar, dan sesaat kemudian menghilang tanpa jejak. Sepertinya itu dia. Apakah dia seseorang yang tidak bisa saya provokasi sekarang? Ye Yunfei memandang Su Qingluo di depannya, dengan ekspresi yang sangat rumit, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 2279. Setelah Zhong Taibai pergi, Ye Yunfei masih berdiri di sana, tak bergerak. Pada saat ini,
Ye Yunfei memikirkan semua hal masa lalu antara dirinya dan Su Qingluo, mulai dari kota Yuanyu kerajaan Qin besar di wilayah timur benua Tianxuan, satu persatu, hingga Su Qingluo berada di markas istana Qingyun. Di alam Changhuang dia pergi tiba-tiba dan menghilang dari pandangan. Menilai dari ekspresi Zhong Taibai barusan, kepala istana Su dari istana reinkarnasi mungkin adalah Qingluo yang kukenal. Ye Yunfei memikirkan penampilan Zhong Taibai barusan, dan berkata pada dirinya sendiri. Mengapa Qingluo penguasa istana reinkarnasi di dunia utama? Selain itu, dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia utama. Lalu mengapa dia datang ke alam Changhuang sebelumnya? Petik 2. Saat ini, pikiran Ye Yunfei penuh dengan tanda tanya. Juga, orang-orang dari istana reinkarnasi datang untuk memburuku sebelumnya. Mungkinkah itu terkait dengan Qingluo? Mungkinkah Qingluo mengirim seseorang untuk mengejarku? Kenapa dia ingin membunuhku? Petik 2. Ye Yunfei berdiri di sana dengan hampa, pikirannya penuh dengan berbagai keraguan tentang Su Qingluo. Perasaan Qingluo sebelumnya untukku pasti benar, tidak ada keraguan tentang itu. Kemudian, ketika dia berada di markas istana Qingyun di alam Changhuang, perubahan aneh tiba-tiba terjadi, dan dia meninggalkan alam Changhuang dan menghilang tanpa jejak. Sepertinya ketika dia meninggalkan alam Changhuang, dia kembali ke dunia utama. Dia berasal dari istana reinkarnasi dunia utama. Petik 2. Ye Yunfei ingat apa yang pernah diceritakan Changhuang Ji Yuan kepadanya tentang berbagai perilaku aneh Su Qingluo sebelum dia pergi, dan dia mungkin mengerti sedikit. Mungkinkah karena suatu alasan, Qingluo terluka atau kehilangan ingatannya sebelumnya, dan hanyut ke alam Changhuang, tetapi kemudian tiba-tiba membangkitkan ingatannya dan mengetahui identitas aslinya, jadi dia memilih untuk meninggalkan alam Changhuang dan kembali ke alam Tuan. Ke dunia. Ye Yunfei menebak, jika itu masalahnya, bagaimana pendapat Qingluo tentangku sekarang? Apakah cinta yang dia miliki untukku sebelumnya masih ada? Petik 2. Ye Yunfei menghela nafas dan berbicara. Namun, tidak peduli apa, suatu hari, aku akan menemukan Qingluo secara langsung dan menanyakannya dengan jelas. Bahkan jika dia adalah penguasa istana reinkarnasi dan salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia utama, aku akan mencarinya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan tegas. Su Qingluo adalah satu-satunya wanita yang membuat Ye Yunfei tertarik dalam dua kehidupannya, dan satu-satunya wanita yang dia kenal sejauh ini. Tentu saja, Ye Yunfei tidak akan melepaskan kasih sayang ini dengan mudah. Kemudian, Ye Yunfei menunjukkan keterampilan gerakannya, meninggalkan reruntuhan, dan keluar dari lembah Feixian. Segera setelah itu, mereka kembali ke benua Feixian, markas besar klan Tianjin. Ye Yunfei memindahkan 5 tetua dan semua anggota klan Tianjin dari menara hantu. Tuan Ye, terima kasih atas kebaikanmu. Jika Anda tidak pergi ke lembah Feixian untuk menyelamatkan kali ini, tidak satu pun dari kami yang akan hidup kembali. Anda akan selalu menjadi dermawan klan Tianjin kami. Petik 2. Penatua berkata dengan penuh terima kasih. Penatua, jangan malu-malu. Mereka semua adalah orang-orang kita sendiri. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Haha, Tuan Ye benar, mereka semua adalah rakyatnya sendiri. Petik 2. Penatua Agung itu tertawa dan berkata, anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan Tianjin juga memiliki mata yang cerah. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, bisa memperlakukan orang-orang dari suku Tianjin sebagai miliknya secara alami adalah mimpi bagi suku Tianjin. Tetua ketiga, tetua keempat, tetua kelima, ini adalah buah keabadian manusia. Berdasarkan fondasimu, jika kamu memurnikan masing-masing 3 buah, kamu seharusnya bisa menembus ke alam kaisar. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan 9 buah peri manusia dan mengirimkannya ke 3 tetua. Buah peri manusia, Tuan Ye, Anda benar-benar memberi kami buah abadi. Ini terlalu berharga, Tuan Ye. Anda sekarang berada di alam kaisar surgawi. Buah peri manusia ini dapat membantu Anda masuk ke negeri dongeng di masa depan. Simpan untuk diri Anda sendiri, jangan sia-siakan kami. Petik 2. Ketiga tetua terkejut ketika mereka melihat buah peri manusia di depan mereka. Mereka secara alami tahu betapa berharganya buah peri itu. Semua kaisar surgawi sangat ingin mendapatkan harta karun. Terimalah. Kalian bertiga sangat membutuhkan buah peri manusia sekarang, dan setelah memurnikan buah peri manusia ini, kalian seharusnya bisa menembus dan menjadi alam kaisar. Adapun perbaikan rantai saya, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu.
Saya hanya kaisar langit tingkat menengah sekarang, dan saya belum mencapai negeri dongeng begitu cepat. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ini, ketiga tetua itu sedikit ragu-ragu. Sama-sama, terima saja, desak Ye Yunfei. Karena Tuan Ye berkata begitu, kalian bertiga bisa menerimanya. Orang tua itu berkata dengan lembut. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Tiga tetua tidak lagi ragu, menerima 3 buah peri manusia, dan berkata dengan penuh terima kasih. Tiga tetua, kamu memasuki senjata ajaib luar angkasaku untuk menyerang kerajaan kaisar. Saya percaya tidak akan butuh waktu lama bagi kalian bertiga untuk menerobos. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada ketiga tetua. Oke, ikuti perintah Ye Gongzi. Petik 2, ketiga tetua itu menjawab serempak. Jadi Ye Yunfei mengirim 3 tetua klan Tianjin ke Menara Hantu, dan meminta mereka untuk menyempurnakan buah peri manusia di dalam dan menyerang kerajaan kaisar. Buah surgawi mengandung kekuatan surgawi, yang merupakan energi yang lebih maju daripada kekuatan spiritual. Fondasi ketiga tetua ini sangat kokoh. Selama mereka menyerap beberapa kekuatan surgawi dalam buah surgawi, ketiganya memiliki kemungkinan besar untuk menerobos ke tingkat kaisar wilayah. Ye Yunfei meminta ruang rahasia di markas besar klan Tianjin, memasuki ruang rahasia, lalu memasuki Menara Hantu, dan mulai mundur dan memulihkan diri. Kali ini memasuki reruntuhan lembah Feixian, Ye Yunfei memperoleh banyak hal. Keuntungan terpenting adalah mendapatkan tempat duduk di Ascension to Immortal Terrace, untuk dapat memahami dan mengembangkan rantai di Ascension to Immortal Terrace, dan mengubah hampir sepertiga kekuatan spiritual dalam tubuh menjadi kekuatan abadi. Yang kedua adalah buah peri. Kekuatan abadi juga terkandung dalam buah peri. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan semua buah peri manusia yang dia dapatkan di hutan lebat. Total ada lebih dari 100 buah peri manusia. Sebagian besar buah peri manusia di hutan lebat jatuh ke tangan Ye Yunfei. Mari kita langsung menyempurnakan buah peri manusia ini, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan buah peri melayang dan mendarat di dada Ye Yunfei. Bergemuruh, Ye Yunfei mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan 8 pembuluh darah yang kacau muncul bersamaan, meraung ke langit. 8 pembuluh darah yang kacau meletus dengan isapan yang mencengangkan, dan mulai menyerap energi dalam memurnikan buah peri. Ledakan, energi surgawi yang mengerikan terus-menerus menyembur keluar dari buah surgawi manusia, membanjiri tubuh Ye Yunfei dengan cara yang perkasa, dan kemudian tersedot ke dalam tubuh oleh Ye Yunfei. Jika bukan karena sepertiga dari kekuatan spiritual di tubuhku telah diubah menjadi kekuatan peri, aku khawatir aku tidak akan bisa memurnikan buah peri. Manusia, kekuatan surgawi yang melonjak ini akan langsung meledakkan tubuhku. Seng Xiantai benar-benar terlalu misterius. Dia bisa mengubah kekuatan spiritual di tubuhku menjadi kekuatan abadi tanpa menyadarinya. Sebagai perbandingan, buah abadi jauh lebih mendominasi. Ye Yunfei berpikir sendiri. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus menyempurnakan buah peri manusia. Bab 2280. Di Menara Hantu, 1 tahun kemudian. Bergemuruh, Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa langit di atas markas klan Tianjin tertutup awan gelap, dan guntur meledak. Tampaknya tetua keempat sudah mulai menerobos. Dengan sekejap, Ye Yunfei meninggalkan Menara Hantu dan sampai di puncak markas klan Tianjin. Suara mendesing, tetua keempat keluar dari Menara Hantu, berdiri di bawah awan bencana yang mengepul, dan mulai melintasi bencana guntur. Anak keempat akhirnya mulai melewati kesengsaraan kaisar. Penatua pertama dan penatua kedua telah mendengar berita itu dan datang ke sini, sangat bersemangat. Bergemuruh, guntur kesengsaraan yang dahsyat menggelinding seperti air terjun yang memesona. Keempat, dia seharusnya baik-baik saja. Penatua kedua memandang penatua keempat yang berdiri di air terjun yang bergemuruh, dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, fondasi tetua keempat relatif kokoh, dan dia telah memurnikan 3 buah peri manusia. Kekuatan spiritual di tubuhnya sangat tebal, dan dia pasti akan berhasil menerobos. Kata Ye Yunfei, aku yakin itu. Penatua kedua secara alami percaya pada kata-kata Ye Yunfei dan menghela nafas lega. Benar saja, keempat tetua terlihat berdiri di air terjun guntur yang bergulir, menampilkan semua jenis keterampilan dan teknik rahasia untuk melawan bencana guntur, tampaknya dapat menanganinya dengan mudah. Melihat ini, penatua pertama dan penatua kedua benar-benar lega. Namun, saat ini, sesuatu yang salah.
Tampaknya aura jahat diam-diam mendekati markas klan Tianjin. Saya tidak tahu apa itu. Petik 2. Hun Lao tiba-tiba berbicara kepada Ye Yunfei. Berbagai sumber daya yang biasanya didapat Ye Yunfei akan dialokasikan secara khusus kepada gangster untuk memperbaiki rantai. Sementara kekuatan Ye Yunfei terus meningkat, begitu pula kekuatan lelaki tua itu. Terutama tingkat energi ruang. Ye Yunfei telah lama mengetahui bahwa tingkat energi ruang Hun Lao telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Menurut lelaki tua itu, dia memiliki lebih banyak warisan yang terbangun. Itu benar, aku juga merasakannya. Ada aura yang mendekat, dan sepertinya ada niat jahat. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Ye Yunfei segera melepaskan energi jiwanya untuk merasakannya, dan segera menemukan aura yang dikatakan lelaki tua itu, dan mau tidak mau merasakan getaran di hatinya. Karena Ye Yunfei menemukan bahwa napas itu tampak agak menakutkan. Jie, pada saat ini, sesosok besar tiba-tiba muncul di atas markas klan Tianjin. Ledakan. Dengan munculnya sosok besar ini, sejumlah besar awan iblis merah yang sangat menakutkan terus-menerus lahir, tak terbatas, menutupi langit dan menutupi matahari, dipenuhi dengan aura jahat yang mengerikan. Ini adalah energi sihir. Saya melihat sejumlah besar energi iblis terus-menerus menyebar dan berubah warna, seolah-olah neraka turun ke langit, menindas dunia ini. Ini setan. Ye Yunfei dan Hun Lao berteriak bersamaan. Hei, benar saja. Ada makhluk yang menerobos di sini, dan mereka menerobos dari setengah kaisar ke alam kaisar. Sangat bagus, ketika makhluk hidup biasa menerobos, mereka tidak hanya harus menghadapi guntur kesengsaraan, tetapi mereka juga dengan mudah melahirkan setan batin, dan setan batin adalah tonik yang hebat untuk saya. Baiklah, saya akan mengganggu terobosan makhluk ini sekarang, biarkan dia memiliki iblis, dan kemudian saya akan melahap tubuh dan jiwanya. Petik 2. Di tengah energi jahat yang mengepul di atas markas klan Tianjin, ada sosok berbahaya yang bersembunyi, membuat tawa menusuk dan soliloquy yang tak terdengar. Jie, tawa aneh yang membuat kulit kepala kesemutan terus bergema di belahan langit dan bumi ini. Setiap makhluk yang mendengar tawa aneh ini merasa tubuh jiwanya sedikit bergetar, bahkan semburan rasa sakit. Brengsek. Penatua keempat, yang melewati masa kesusahan, tampak sangat santai dan cakap pada awalnya, tetapi sekarang terjadi perubahan mendadak, yang memengaruhi emosinya, menunjukkan ekspresi bingung. Bergemuruh. Energi iblis yang kuat ditekan, menekan sesepuh keempat sampai darahnya melonjak, dadanya terasa tertekan, dan sosoknya hampir tidak stabil. Brengsek. Ketika saya sedang melintasi malapetaka, bagaimana mungkin ras iblis tiba-tiba muncul? Klan Tianjin kami tidak pernah bermusuhan dengan klan iblis. Mengapa iblis ini mendatangi saya? Petik 2. Penatua keempat ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Jie, saya adalah bagian dari kesengsaraan penyeberangan Anda, nama saya kesengsaraan setan hati. Jika kamu tidak bisa mengalahkan iblismu sendiri, maka kamu akan gagal kali ini. Dan akhir dari kegagalan melintasi malapetaka adalah menghancurkan tubuh dan jiwa. Petik 2. Saat tetua keempat selesai berbicara, ada suara yang menusuk telinga dari awan sihir yang mengepul di atas langit. Kesengsaraan setan hati, mustahil. Mengapa saya tidak pernah mendengar bahwa akan ada kesengsaraan iblis jantung saat melintasi alam kaisar? Petik 2. Penatua keempat mulai panik, dan berkata dengan geraman pelan. Dia mulai mudah tersinggung. Tuan Muda Ye, apa yang terjadi? Pada saat ini, Penatua pertama dan Penatua kedua terkejut, menatap Ye Yunfei, dan bertanya. Biarkan aku menanganinya, kata Ye Yunfei. Penatua keempat, ini bukan kesengsaraan iblis jantung. Ada Mozu yang ingin menghancurkan kesengsaraan guntur Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, hanya berkonsentrasi untuk bertahan dari kesengsaraan, dan saya akan menanganinya. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Penatua keempat melalui transmisi suara. Tuan Ye, saya tahu. Penatua keempat awalnya dalam keadaan panik, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ye Yunfei, dia segera mengangkat semangatnya, suasana hatinya menjadi lebih jelas dalam sekejap, dan dia mengangguk berat. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada kata-kata Ye Yunfei. Jadi tetua keempat mulai menekan kepanikan di dalam hatinya, mendapatkan kembali ketenangan pikirannya sebelumnya, dan terus mengatasi bencana guntur. Mendengus, benar-benar omong kosong, itu hanya iblis yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, dan tidak berani melihat siapapun. Pergi,
atau mati. Petik 2. Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan melihat energi gila yang melonjak dengan gila. Dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk mencapai langit dalam satu langkah, dan berkata dengan mendengus dingin. Bergemuruh, Ye Yunfei meninjunya, dan kekuatan fisik yang menakutkan ditambahkan ke tinjunya. Pukulan ini dikirim dalam kemarahan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dimanapun kepalan tangan itu mengenai, ruang di depannya runtuh inci demi inci. Bagaimana bisa, bocah manusia sialan, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat? Petik 2. Suara kaget datang dari energi iblis yang menggeliat. Bergemuruh, tinju sihir besar ditinju dari awan sihir yang mengepul, yang mengandung kekuatan yang menakutkan, dan bertabrakan dengan tinju Ye Yunfei. Ledakan, tinju Ye Yunfei berbenturan dengan tinju ajaib itu, dan energi tumbukan yang mengerikan menyebar seperti semburan kosmik. Sepotong ruang itu terus hancur. Sedikit kuat, tampaknya itu adalah iblis yang kuat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Bocah manusia, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Datang lagi. Petik 2. Raungan datang dari awan iblis yang mengepul. Ledakan, tinju ajaib menyerang lagi, sangat cepat, dan meledak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak. Dia meninju secara langsung, terus-menerus berbenturan dengan tinju ajaib itu. Setelah 5 atau 6 pukulan, ledakan tinju ajaib meledak secara langsung, berubah menjadi awan kabut darah. Anak manusia, sialan, raungan marah datang dari energi iblis yang mengepul. Kemudian setan bergegas keluar, menatap Ye Yunfei dengan sepasang mata lonceng tembaga raksasa, pembunuh. Yang mengejutkan Ye Yunfei adalah tubuh iblis ini tidak terlalu tinggi, bahkan sedikit kurus. Bocah manusia, kau membuatku kesal, aku ingin kamu mati, setan itu meraung. Bersambung.